Anies maupun Ganjar itu mau menunggu tadi keajaiban, seolah-olah ada keajaiban. Berharap, ngapain? Itu keajaiban bisa terjadi kalau iblis itu bisa negosiasi dengan Tuhan di warung kopi itu dan disaksikan oleh tukang bakso. Rocky harus menjawab analisis dia dengan angka-angka ini. Oke. Ya kan? Ini menunjukkan apa? Angka-angka Anies dapat 24%, Prabowo 58%, kemudian Ganjar tertinggal jauh di bawah hanya 17%. Anda melihat apa? Coba kita tanya dulu, ini angka elektoral atau angka moral? Itu dalilnya di situ. Dan Robert tadi menarik mengatakan bahwa kalau orang lagi di bawah, politisi lagi di bawah, dia ngomong soal moral. Begitu dia di atas, dia jadi arogan, dia nggak perlu dengan moral. Di hal ini juga yang mau saya terangkan sebetulnya tuh. Dan tadi malam saya nggak sengaja saya baca buku yang judulnya seperti tema tadi, Politics and Morality itu, ditulis oleh Susan Mendus, yang berupaya untuk dia mau bersikap sinis terhadap kepercayaan publik bahwa politisi itu pada satu saat dia akan kembali pada dalil-dalil keadilan. Tesis dari Susan Mendus ini kira-kira bunyinya begini. Apakah politisi itu didesain untuk menghasilkan integritas atau justru menghasilkan dirty hand? Dia pakai istilah itu loh di dalam buku itu, the dirty hand itu. Jadi kita balik lagi pada upaya untuk memahami. Kalau seandainya angka itu angka moral, oke, kita terima itu. Tapi kalau di angka elektoral kita justru curiga. Karena udah didesain dari awal angka itu akan dapat segitu tuh. Ya. Jadi itu dasarnya tuh. Nah sebetulnya kalau kita mau fair, buat Anies dan Ganjar itu ya nggak perlu nunggu sampai quick count selesai. Datang ke komisi pers bilang kami menolak hasil pemilu. Itu baru bermutu tuh secara radikal, ada radical break mengatakan tidak mungkin tiba-tiba ada angka 50% kan. Yeah. Tetapi Anies maupun Ganjar itu mau menunggu tadi keajaiban. Seolah-olah ada keajaiban. Berharap, ngapain? Itu keajaiban bisa terjadi kalau iblis itu bisa negosiasi dengan Tuhan di warung kopi itu dan disaksikan oleh tukang bakso. Tapi itu kan nggak mungkin lagi. Jadi sekali lagi mungkin kita tunggu aja, mampu nggak dua orang ini itu mengatakan kami menolak, kami karena dari awal sebetulnya kami tahu itu adalah angka elektoral yang dipalsukan, bukan angka moral tuh. Itu kira-kira. Itu pengantarnya. Semoga ditanya lagi lebih lanjut apa sebetulnya. Ini kebiasaan berasa ngobrol di Sentul. Enggak, tapi kalau Ganjar dan siapa Anies baru menolaknya hari ini itu udah terlambat kan? Enggak ada soal, secara moral nggak terlambat. Nggak secara terlambat, elektoral memang ada akibatnya buat mereka kan. Tapi mau pilih apa? Mau dikenang sebagai orang yang cerewet tapi udah kalah masih cerewet kan, ngapain? Kalau dari awal dia bilang enggak, kita nggak mau ikut kan. Lu dia bilang bahwa dari awal ini curang, kan? ngapain? Dia di debat bilang kecurangan. Nah, harusnya kan dia legitimasikan kami menolak ikut terus karena sudah ada indikasi macam-macam. Kalau menolaknya baru sekarang karena sudah selesai ya terlambat. Itu yang tadi yang Robert tadi betul bahwa begitu dia kalah dia mau jadi orang moral. Bagaimana dari awal dong you tahu bahwa you akan kalah itu. Oke. Mantap. Oke, kalau katakanlah ini angka elektoral ya. Oke. Berprasangka baik dong. Mengapa angkanya 58 separuh pemilih kita memilih Prabowo Gibran yang diberitakan dengan gencar di mana-mana didukung oleh presiden. Presiden punya sumber daya, punya bansos, punya uang, punya tentara, punya polisi dan seterusnya yang bisa menggalang dukungan untuk anaknya ini. Ya ini kan sesuatu dalam demokrasi itu kan sudah tidak fair. Padahal demokrasi menuntut fairness. Masyarakat kita tidak melihat itu. Nggak mungkin dia lihat lagi karena kan kalau kita lihat demografi pemilih kita itu mayoritas itu mungkin 70-80% itu hanya sekolah sampai kelas 7, artinya tidak lulus SMP itu. Dan itu sebetulnya yang diperhatikan oleh Presiden Jokowi untuk disiram dengan BLT, untuk dibagikan beras sehingga beras itu cuma tiba di 02 tuh dengan akibat harga beras sekarang 17.000 tuh dari 12.000 tuh. Dan itu menunjukkan bahwa memang pada akhirnya Jokowi tahu bahwa dia akan memenangkan kalau dia memanipulasi demografi pemilih kita kan.
udah miskin dan pendidikan kurang, ya dia cuma berharap ada serangan fajar di pagi hari, dan mereka menerima serangan fajar tuh. Tapi kalau kita mau jujur, sebetulnya dari awal Jokowi nggak mau ambil risiko 2 periode atau dua putaran tuh. Itu berarti dia akan di-impeach 1 minggu setelah putaran kedua dimulai itu. Kira-kira begitu kan? Kalau misalnya ada putaran kedua, itu artinya social unrest itu akan berlangsung, terutama karena soal ekonomi itu. Jadi kira-kira lengkaplah persiapan kejahatan itu. Dari awal ada authoritarian personality pada Pak Jokowi untuk mengatakan tidak mungkin saya izinkan Anies apalagi Ganjar untuk menantang saya di putaran kedua. Kira-kira itu tuh. Jadi kejahatan yang direncanakan karena basisnya adalah ambisi presiden sendiri untuk menyelamatkan keluarganya tuh, bukan untuk menyelamatkan keluarga Indonesia.